Ya Rabbana a'tarafna. Bermula kata dengan bismillah, salawat dan salam kepada Nabi, menyusun tangan menghatur sembah, jawablah salam yang saya beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah disusun dengan kalam, dengan nama Allah Khaliqul Alam. Alhamdulillah tersimpan di dalam, diiringi selawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sayyidul Anam, mahkota dunia junjungan alam. Syafaatnya kita harapkan siang dan malam bagi umat Islam yang bertakwa sekalian alam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, landasan materi kita hari ini adalah bahwa pada diri Nabi Muhammad SAW terdapat uswatun hasanah. Jadi landasannya adalah Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh-sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan bagi kamu. Jadi sehingga Rasulullah itu disebut sebagai suri tauladan untuk manusia. Dari mana kita melihat suri tauladan dari Rasulullah itu? Di antaranya pada diri Rasulullah itu disebut dengan Nabil Ummi. Pada umumnya orang bicara tentang Nabil Ummi sering mengatakan bahwa Nabil Ummi itu adalah Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Disebutlah dia Nabil Ummi. Oleh karena itu, kita mau melihat bagaimana Al-Quran mengungkap Nabil Ummi itu. Apa sesungguhnya Nabil Ummi dalam perspektif Al-Quran? Secara umum, para pemirsa, di dalam Al-Quran itu ada menjelaskan ummi itu untuk manusia pada umumnya, dan ummi itu digandeng oleh Allah dengan kata Nabil Ummi. Apa sebenarnya ummi itu? Untuk istilah dalam Al-Quran seharusnya diungkap dan dijelaskan oleh Al-Quran. Di antaranya Quran surah Al-Baqarah, surah kedua ayat ke-78. Allah mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Apa artinya? Sebahagian dari mereka itu bisa kita. Mereka itu bisa kita. Sebahagian daripada mereka itu, mungkin sebahagian daripada kita ada yang ummi. Apa itu ummi? Ummi dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 78 itu adalah la ya'lamunal kitab. Orang-orang yang tidak memahami Alkitab. Alkitab itu akar katanya katabah. Maknanya bisa dua. Satu, arti katabah itu menulis. Satu lagi, arti katabah itu menetapkan. Di antaranya Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-183 tentang perintah saum, itu Allah mengatakan kutiba, artinya ditetapkan. Jadi sebahagian daripada mereka itu ada yang tidak memahami Alkitab, yaitu ketetapan Allah. Jadi Al-Quran itu adalah isinya semuanya ketetapan Allah. Tidak ada satu ayat pun produk atau ketetapan manusia atau buatan Muhammad SAW. Jadi semua isi Alkitab itu, Al-Quran itu, semuanya ketetapan Allah. Jadi umiyun dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 78 itu adalah orang-orang yang tidak memahami Alkitab atau Al-Quran. Nah, karena tidak memahami Alkitab atau Al-Quran, kata Allah, illa amaniyah, kecuali dia mendongeng, berilusinasi. Wa inhum illa yazunnun, dan sebagian daripada mereka itu ada yang yazunnun, menduga-duga. Padahal baik secara konsep maupun secara perbuatan Allah mengatakan secara konsep yazunnuna billahi ghairil haq
zonal jahiliyah. Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 154. Kalau ada orang yang menduga-duga terhadap Allah sebagai Khalik sang pencipta, dan kalau ada orang yang menduga-duga terhadap Allah sebagai ajaran Al-Quran, ghairul haq, dengan sangkaan, dengan dugaan yang tidak hak. Al-haq itu juga nama lain dari Al-Quran. Kata Allah, mereka itu adalah jahiliyah. Secara konsep. Nah, secara perbuatan, Quran surah Al-An'am, surah 6, ayat ke-54, Allah mengatakan, Man amila minkum su'a bijahala. Siapapun di antara kalian yang berbuat berbuat buruk, maka Allah mengatakan dia termasuk orang-orang yang jahiliyah. Jadi ummiyun di Quran surah Al-Baqarah ayat 78 adalah orang-orang yang tidak memahami Al-Quran. Nah, selanjutnya di dalam Al-Quran surah Al-Jum'ah surah ke-62 ayat kedua Allah juga mengatakan, apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qabli lafi dhalalim mubin. Artinya apa? Allah mengutus fil ummiyin kepada orang-orang yang tidak memahami Al-Quran. Ini turunan dari Quran surah Al-Baqarah ayat 78. Jadi Allah mengutus kepada orang-orang yang tidak paham Al-Quran. Siapa yang Allah utus? Rasulam minhum, seorang rasul dari mereka. Untuk apa Allah utus rasul kepada orang-orang yang tidak paham Al-Quran itu? Yatlu alaihim ayatihi, untuk mendatangkan, untuk mengajarkan ayat-ayat Allah itu kepada mereka. Jadi kata ummiyun di Quran surah Al-Baqarah ayat 78 maknanya adalah orang-orang yang tidak memahami Al-Quran. Demikian juga kata fil ummiyin di Quran surah 62, surah Al-Jumu'ah ayat kedua adalah orang-orang yang tidak paham Quran. Makanya Allah utus Rasul untuk diajarkan Quran kepada orang-orang yang tidak paham Quran. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, jadi kata fil ummiyin di Quran surah 62 ayat 2, kata ummiyun di Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 78, maknanya adalah orang-orang yang tidak memahami Al-Quran. Lalu, bagaimana dengan Nabil Ummi? Di Quran surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 158, Allah menjelaskan, di tengah-tengah ayat itu Allah mengatakan, Fa'aminu billahi wa rasulihin nabil ummi, allazi yu'minu billahi wa kalimatih, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Apa artinya? Allah perintahkan, maka berimanlah kamu dengan Allah, berimanlah kamu dengan Rasulnya, dan nabinya yang ummi. Apa itu nabi yang ummi? Allah jelaskan, allazi yu'minu billahi wa kalimatihi. Ternyata nabi ummi dalam Quran surah Al-A'raf ayat 158 itu adalah nabi yang beriman dengan Allah dan beriman kepada kalimah Allah. Rasul mengatakan kalimah Allah itu adalah kalam Allah. Dari hadis Rasul, dari Ad-Dailani, Rasulullah mengatakan, Alaikum bil Quran, fattakhuzuhu imaman wa qa'udan, fa innahu kalamu rabbul alamin. Kewajiban kamulah terhadap Al-Quran itu, maka ambillah Al-Quran itu, jadikanlah Al-Quran itu sebagai imaman, sebagai panduan hidup, Google Map-nya hidup. Kenapa? Karena Al-Quran itu waqidan, dan dia menjadi peraturan hidup. Kalam Rabbul Alamin, dan Quran itu sebagai kalam Rabb, Tuhan semesta alam. Jadi, fa'aminu billahi wa rasulihin nabil ummi, allazi yu'minu billahi wa kalimatihi, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Maka berimanlah kamu dengan Allah, berimanlah kamu dengan Rasulnya, berimanlah kamu dengan Nabi yang ummi. Nabi ummi itu adalah Nabi yang beriman kepada Allah, beriman kepada kalimah Allah, kalam Allah. Maka Allah mengatakan, wattabi'uhu, maka ikutilah Rasul itu. La'allakum tahtadun, mudah-mudahan orang yang bisa mengikuti Rasul, mereka itu mendapat petunjuk. Sekarang pemirsa, kita mau tengok.
Di turunan ayat berikutnya di Quran surah Al-A'raf ayat 158, mari kita hubungkan ke Quran surah Al-Aqab surah 46 ayat 9. Apa kata Allah di situ? Qul ma kuntu bid'an min rasuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana ila nazirum mubin. Apa artinya? Allah mengatakan seolah-olah ini perkataan Rasul, tapi ini Allah yang menjelaskan, Quran yang menjelaskan. Katakanlah, aku tidak tahu dan aku bukanlah seorang Rasul sebelum Rasul-Rasul terdahulu. Dan aku tidak tahu apa yang diperbuat Allah terhadap aku dan juga terhadap kamu. Ittabi'uhu, dan ikutilah illa ma yuha ilayya, apa yang telah diwahyukan kepadaku, wa ma ana nazirum mubin, dan aku ini adalah seorang yang memberikan peringatan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul pun dia dikatakan sebagai nabi yang ummi, dia tidak melakukan sesuatu kalau tidak yang diperintahkan oleh Allah, oleh wahyu kepadanya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Sahih Bukhari Muslim, itu nomor hadis ke 1913, sedangkan di Sahih Muslim nomor hadis 10.080, Rasulullah mengatakan begini, Haddasana Adama, Haddasanal Aswad Ibnu Qais, Haddasana Sa'id ibnu Umar, wa innahu sami'abna Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ummatun umiyatun la naktubu wa la nahsubu. Sesungguhnya kita ini adalah umat yang umi, kata Rasulullah. Jadi tidak saja Allah mengatakan Nabi itu seorang nabi umi, tapi Nabi mengatakan sesungguhnya kita ini adalah umat yang umi. Kenapa termasuk umat yang umi? La naktubu wala nahsubu, kita tidak pandai menulis. Nah, maka kita mau tengok apakah arti naktubu itu sekedar menulis, atau apakah arti naktubu itu ada pengertiannya lain selain menulis. Paling tidak ada dua pengertian naktubu. Satu menulis, satunya lagi menetapkan. Kalau kita lihat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 79, Allah mengatakan, fawailul lillazina yaktubul kitaba bi aidihim summa yaquluna haza min indillah liyastaru bihi samanan qalila. Apa artinya? Celakalah orang-orang. Kalau seandainya kata yaktubu di Quran surah Al-Baqarah 79 itu kita artikan menulis, maka celakalah orang-orang yang menulis Al-Quran itu dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Jadi bayangkan, kalaulah makna kataba di situ menulis, seandainya di antara para ulama, para asatiz ada memindahkan teks Quran dari satu tempat ke tempat yang lain, termasuk misalnya tulisan kaligrafi di masjid, kemudian kaligrafi di rumah, Quran itu dia pindahkan teksnya pakai tangan, berarti dia menulis Al-Quran. Kalaulah yang dimaksud dengan kataba di situ menulis, maka para ulama, para asatiz, berarti Allah katakan mereka itu celaka. Tapi makna kataba di situ tidak diartikan menulis, tapi membuat ketetapan. Maka maknanya di Quran surah Al-Baqarah ayat 79 itu, celakalah orang-orang yang membuat ketetapan sebuah kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka katakan ini dari Allah. Jadi kitab itu mereka buat, lalu mereka katakan ini dari Allah. Bukan Quran, tapi mereka katakan inilah Quran. Itulah yang dimaksud oleh Allah, celakalah orang-orang yang membuat kitab atau menulis kitab itu dengan tangan mereka sendiri. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan salah satu hadisnya, dia mengatakan inna umatun umiyatun, sesungguhnya kita ini adalah umat yang umi. La naktubu berarti bukan menulis makna di situ, tapi membuat ketetapan. Wala nahsubu, kita juga tidak pandai memperkirakan. Asyahru
Hakaza wa hakaza yakni marrotan tis'atan wa isrina wa marrotan salasina. Hadis ini berkaitan tentang perintah saum. Maka Rasul mengatakan, sesungguhnya kita ini adalah umat yang ummi, tidak pandai menetapkan. Jadi bukan artinya menulis di situ, tidak pandai menetapkan, tidak pandai juga memastikan, memperkirakan bahwa satu bulan itu hakaza begini-begini, yakni kata Rasulullah marotan tas'atan, sekali 29, sekali lagi 30. Jadi tidak pandai Rasul itu menetapkan seperti itu. Maka Rasul hanya melihat bagaimana ketetapan saum itu yang ditetapkan oleh Al-Quran. Jadi sehingga dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan sebagai berikut. Pertama, ada dua kata ummi. Ummiyun untuk manusia biasa adalah orang-orang yang tidak memahami Al-Quran. Maka Allah utus Rasul kepada orang yang tidak paham Quran untuk diajarkan Quran kepada orang-orang yang tidak paham Quran. Maka ikutilah dia. Sedangkan kata Nabil Ummi di Quran surah Al-A'raf ayat 158 itu adalah bahwa Nabi Ummi itu adalah Nabi yang beriman kepada Allah, beriman kepada kalimah Allah. Maka kata Allah, ikutilah Rasul itu, mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Jadi Nabi Ummi itu bukanlah Nabi yang tidak tahu tulis baca, tapi Nabi yang beriman kepada Allah, beriman kepada kalimah Allah, beriman kepada wahyu Allah. Di Quran surah An-Najmi surah 53 ayat ke-3 dan 4 Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang dimantikkan, yang dijelaskan seorang Rasul kepada manusia kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dengan demikian Nabil Ummi itu adalah Nabi yang beriman kepada Allah, beriman kepada kalimah Allah, dan dia tidak menyampaikan berdasarkan keinginannya kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Oleh karena itu pantas kita menjadikan Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Inilah kaji kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami menyampaikan kepada para pemirsa semua, jika kaca terbelah dua, jangankan papan jadikan pengganti. Jika ada untaian kata yang salah, mohon maaf kami diberi. Daun nipah indah tersusun, elok dijalin dijadikan atap. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami mohon ampun. Kepada para pemirsa sekalian mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana a'tarafna